Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pengantar acara workshop pagi ini. Yang terhormat Bapak Muhajirin selaku narasumber, selamat datang Bapak di SMK Negeri 3 Singaraja. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Program dan Kepala Bengkel, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga yang hormati Bapak dan Ibu peserta workshop SMKPK peningkatan kapabilitas guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 3 Singaraja yang juga kami hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Pertama-tama kami permaklumkan bahwa sedianya Ibu Kepala Sekolah langsung hadir dan membuka kegiatan pada kali ini, namun secara mendadak tadi disampaikan bahwa beliau tidak bisa hadir karena sedang mengikuti kegiatan Zoom meeting dalam rangka pelatihan menjadi pengajar guru penggerak yang diselenggarakan secara nasional. Untuk itu kami ditugaskan untuk memberikan pengantar awal, sebenarnya bukan pembukaan. Jadi karena kegiatan ini sudah dibuka kemarin dan hari ini adalah merupakan kelanjutan dari pelaksanaan workshop, maka kami hanya memberikan pengantar di awal terkait dengan kegiatan workshop kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan program SMKPK reguler tahap 2 SMK Negeri 3 Singaraja tahun 2023 banyak sekali kegiatan-kegiatan workshop dari bantuan yang kita terima. Sesuai dengan panduan yang ada bahwa kita terus akan meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian peningkatan kualitas Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk juga kapabilitas kepala sekolah di dalamnya terkait dengan program tersebut. Pada hari ini akan kita lanjutkan bagian terakhir dari pelaksanaan workshop dari 9 rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan, bertemakan tentang rencana induk pengembangan sekolah. Namun demikian, karena yang lagi tren sekarang adalah tentang BUD, dan kami melihat dari kurikulum VT Bapak narasumber, dan juga adalah salah satu tim BUD Direktorat yang juga sudah melaksanakan BUD di SMK tempat dia bertugas. Pengalaman dan konsep-konsep tentang BUD juga akan disampaikan, mengingat Ibu Kepala Sekolah sebentar lagi akan mengikuti kegiatan rapat berkenaan dengan tindak lanjut pelaksanaan BUD di Provinsi Bali. Mudah-mudahan rapat-rapat yang dilakukan terakhir ini sudah langsung mewujudkan BUD di Provinsi Bali, sehingga di SMK Negeri 3 Singaraja pun akan bisa melaksanakan program yang berbasis Badan Pelayanan Umum Daerah. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, dua topik yang akan disampaikan beliau nanti utamanya adalah tentang BUD dan rencana induk pengembangan sekolah. Ini sangat penting karena salah satu output dari kegiatan workshop yang kita selenggarakan adalah tentang rencana induk pengembangan sekolah. Apakah SMK Negeri 3 saat ini sudah memiliki BEPS? Nah, ini akan dijawab nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan workshop sebagai output kegiatan. Oleh karena demikian, maka yang hadir pada kesempatan ini, pada workshop ini adalah Bapak Ibu WKS, kemudian Bapak Analis dan staf, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Program,
Bapak Ibu Kepala Bengkel dan juga peserta workshop yang lain, itu diharapkan nanti dapat menyusun rencana induk pengembangan sekolah SMK Negeri 3 Singaraja yang dulu namanya rencana strategi Renstra, ya, rencana strategis. Jadi dalam periode 5 tahun atau 4 tahun kemarin, yang sudah berakhir kemarin tahun 2021. Nah, Bapak dan Ibu, pesan Ibu Kepala Sekolah, dari 2 topik kegiatan nanti yang kita bahas, mudah-mudahan outputnya nanti bisa kita manfaatkan untuk satu pengembangan BLUD, karena dokumen BLUD harus segera ditandatangani dan diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali pada saat Ibu Kepala Sekolah mengikuti rapat di Denpasar. Kemarin sudah menerima undangan, namun waktunya belum bisa dipastikan. Untuk itu mungkin segera nanti Ibu Kepala Sekolah akan membentuk tim yang sebenarnya sudah dirumuskan kemarin oleh tim sebelumnya, sehingga demikian tinggal melanjutkan apa yang belum untuk melengkapi terkait dengan dokumen yang diminta. Untuk itu kepada Bapak narasumber kami mohon kesediaannya untuk membimbing kami di dalam rangka menyempurnakan dokumen yang dimaksud, sehingga SMK Negeri 3 Singaraja segera bisa melaksanakan program berbasis Badan Umum Pelayanan Daerah yang sudah direncanakan sejak lama. Yang kedua, Bapak Ibu, juga diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah secara tim nanti bisa menyusun rencana induk pengembangan sekolah. Mengingat dalam waktu dekat nanti akan ada penilaian kinerja kepala sekolah yang rencananya kemarin tanggal 1 diundur menjadi tanggal 11 Desember 2023. Jadi sehingga ada waktu lagi untuk kita menyiapkan, termasuk di dalamnya adalah rencana induk pengembangan sekolah. Di samping untuk hal tersebut, tentu ini sebagai pedoman kita bersama di dalam menentukan arah pengembangan sekolah ke depan. Jadi panduan Bapak Ibu di dalam pengembangan sekolah ini adalah rencana induk pengembangan sekolah. Dan satu lagi yang dokumen yang sudah kita miliki adalah tentang peta jalan yang sudah juga kita miliki, yakni terkait dengan pengembangan sekolah sebagai pusat keunggulan dan juga pelaksanaan program kurikulum merdeka. Nah, itulah hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang di tengah kesibukan beliau di berbagai daerah, karena beliau menghadiri berbagai kegiatan dan undangan hal yang sama mungkin di berbagai SMK dan juga dinas-dinas yang terkait di seluruh Indonesia. Di tengah kesibukan beliau, padahal kami mengundang beliau tanggal 28, tetapi karena kesibukan beliau baru bisa di tanggal hari ini. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas nama Ibu Kepala Sekolah dan lembaga penghargaan yang tinggi kepada Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami SMK Negeri 3 Singaraja, dan kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja. Demikian yang dapat kami sampaikan pengantar awal dalam kegiatan workshop ini, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti seluruh kegiatan, sehingga dengan demikian apa yang perlu kita wujudkan dalam era ke depan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kami aturkan pandangan dari Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak atas pengantar yang sudah diberikan selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum untuk mewakili Ibu Kepala SMK Negeri 3 Singaraja. Selanjutnya pengantar dari narasumber dan sekaligus akan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber. Kepada Bapak Muhajirin kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur dan merasa sedikit tersanjung
bangga hari ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, sebenarnya undangannya sudah 2 minggu yang lalu. Perlu kami sampaikan Bapak, seharusnya kegiatan kita ini tanggal 22 November, tapi karena saya ini adalah laki-laki panggilan, jadi tergantung dari yang memanggil. Waktu itu Pak Direktur mengalihkan tiket saya yang harusnya ke Bali ke Jambi, sehingga tanggal 22 sampai dengan 25 saya ada di Jambi, atau 24 saya di Jambi. Maunya saya habis di Jambi langsung ke Denpasar, ternyata ada panggilan lagi dari Pak Direktur, Pak Mojerim jangan pulang dulu, sekalian aja nanti istirahat. Berangkat kemarin saya hari Minggu ke Kendari, jadi di rumah istirahat sebentar, langsung ke Kendari. Dari Kendari baru kemarin saya berangkat langsung ke Denpasar. Alhamdulillah kemarin siang dan sore sudah nyampe di SMK 3. Sengaja tunggu Bapak Ibu pulang dulu supaya nggak kelihatan. Jadi itu alhamdulillah saya senang hari ini bisa hadir untuk menepati janji saya. Bahkan sebenarnya ada itu yang mau membelokkan saya ke NTB, cuma saya bilang Desember. Nah, kemarin waktu saya lagi makan pisang goreng khas Singaraja sama Bu Seni, saya ditelepon itu dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, Pak Mojerim balik dari Bali kapan? Saya bilang hari Kamis, Senin ditunggu di Bojonegoro. Jadi saya ini sedikit menyesal jadi guru dulu. Kenapa? Karena saya nggak pernah di sekolah Pak. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini saya jadi Bang Toyib tapi nggak ganti nama. Nanti ini karena pengantar, jadi kegiatan kita hari ini mudah-mudahan bisa 3 terlampaui. Sebenarnya undangannya adalah terkait dengan peningkatan kapabilitas GTK Pak ya. Tapi karena kita sudah terbiasa diajari waktu SD dulu sambil menyelam minum air. Tapi saya rubah itu kata-kata bijak karena banyak yang mati minum air. Sehingga kita ganti aja sambil menyelam tangkap ikan. Nah, jadi gitu. Kalau minum air kelepek-kelepek ya pingsan, ya kan? Tapi kalau sambil menyelam nangkap ikan, insya Allah keluar dari air kita lebih bahagia, lebih optimis lagi. Sehingga yang pertama seperti mana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kurikulum tadi, kita selesaikan terkait dengan PLUD, kedua rencana induk pengembangan sekolah, dan kalau ada waktu kita review dokumen yang pernah disusun dulu. Nah gitu, karena saya yakin SMK Negeri 3 Singaraja ini sekolahnya besar sekali. Mungkin lebih besar sekolah saya sedikit dari sini. Jadi itu, saya lihat muridnya 2000 lebih, betul Pak ya? Kalau saya 3000 lebih sedikit. Jadi bedanya di situ. Kalau di sini luasnya 4 hektar, 4 hektar Pak? 4,2, saya 5 sedikit. Dan kemarin beberapa staf termasuk ibu kepala sekolah sempat hadir di sekolah saya, ketemu dengan beliau dan ibu serta kepala sekolah. Kebetulan sekolah saya itu kemarin jadi tuan rumah LKS nasional. Jadi pertama kali selama pelaksanaan LKS itu diadakan di SMK. Sebelumnya kan tempat entah itu di industri atau di perguruan tinggi atau lembaga apa, sekarang kami coba SMK bisa, dan alhamdulillah bisa betul gitu. Dengan luas sebegini di sini bisa. Apalagi ada SMK 1 tetangga di sebelah mendukung untuk kegiatan yang kira-kira nggak bisa dilombakan di sini, bisa dilombakan di situ. Karena di sana ada pariwisata dan seterusnya. Oke.
Saya sebenarnya tidak lama jadi guru Bapak Ibu, barusan aja. Dulu saya Popeye, jadi pelaut dulu saya Pak. Sekolah saya bukan dari sekolah pendidikan, saya latar belakangnya adalah dari Akademi Ilmu Pelayaran. Jadi saya lulus dari AIB Jakarta tahun 90 dulu. Nah, terus jadi pelaut kurang lebih 5 tahun. Karena Popeye nggak pernah pulang, gara-gara si Olive saya jadi di rumah itu. Nah, itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi keinginan saya untuk membangun rumah hidup seperti saudara tetangga saya yang kelihatannya seperti di uang kita zaman dulu itu satu istri 2 anak itu yang tergambar di saya. Kalau jadi Popeye kan jarang di rumah, tapi alhamdulillah saya berhenti. Dan saya pernah di Bali dulu tahun 96 di Padangbae Lembar itu saya kepala cabang penyeberangan di situ. Nah, itu pengalaman saya kurang lebih 3 tahun Pak. Cuman saya berkantor di Lembar, tidak di Padangbae. Tapi karena cabangnya adalah Lembar Padangbae, jadi kepala cabangnya saya dulu. Maunya setelah jadi pelaut kepingin di rumah, saya coba di kantor pelayaran yang sesuai dengan core keahlian saya, dan saya ditempatkan di pelabuhan sebagai kepala cabang. Ternyata pindah-pindah terus. Jadi dari pertama di Surabaya Madura 3 bulan, Merak Bakahuni 3 bulan, Lembar Padangbae di sana 2 tahun. Dari Lembar saya pergi ke Bajoe Golaka di Sulawesi, dan di Kalimantan Timur saya minta berhenti. Kenapa? Karena melanggar visi misi saya dengan istri saya dulu. Kepingin membangun rumah tangga bareng-bareng, di rumah ternyata saya yang mengingkari, malah saya keluar terus. Maunya kan di kantor pulang sore gitu loh maunya, ternyata enggak, dipindah terus. Dan saya sempat protes, jawabannya sederhana itu direktur, Bapak saya angkat jadi kepala cabang itu kan dulu untuk petugas kebersihan di pelabuhan. Jadi di mana pelabuhan kotor, di situ akan saya kirim Bapak ke sana. Jadi saya tukang sapu di pelabuhan. 2 tahun saya di Lombok, dan ada yang tahu kalau saya kelahiran Lombok. Saya lahir di Lombok Bapak Ibu, asli, Bapak Sasak, Ibu Surabaya. Jadi saya lahir di Lombok, tetangga. Jadi kalau budaya di Bali mungkin tidak terlalu asing di saya, karena teman-teman saya itu adalah mayoritas dari sini, termasuk ponaannya Pak Mangku Pastika, teman saya sekolah dulu, yang sekarang jadi kepala cabangnya untuk penyeberangan punyanya Pemda Bali itu teman saya kuliah dulu di pelayaran. Jadi itu kira-kira kurang lebihnya. Karena dipindah-pindah, akhirnya saya turun. Katanya orang tua jadi guru aja, supaya berangkat pagi pulang sore. Saya diangkat jadi guru di Jawa Timur oleh kepala dinas waktu itu tahun 2008 ya, 2008. Karena saya punya sertifikat profesi guru yang pertama dulu 2007, belum jadi guru Bu. Saya ikut itu, alhamdulillah sudah lulus nautika kapal niaga. Nah, karena di tempat saya itu tidak ada jurusan nautika kapal niaga sesuai dengan profesi, saya ditempatkan di SMK Negeri 5 Surabaya, ngajarnya PPKN. Jadi saya guru PPKN Bapak Ibu. Sampai sekarang di Dapodik tetap terdaftar sebagai guru PPKN atau guru pendidikan Pancasila. Karena saya bersertifikasi pendidikan Pancasila 2018 PPG. Sejak itu saya dapat sertifikasi itu. Dulu nggak dapat, nggak linear. Nah, mungkin kasihan akhirnya Pak Muhammad ikut PPG, saya ikut PPG. Saya bersyukur karena selama saya jadi guru di Jawa Timur jarang di sekolah juga ternyata. 5 tahun sudah saya keliling di Jawa Timur membantu Badan Akreditasi Nasional untuk SMK di Jawa Timur itu. Jadi saya ikut asesor akreditasi itu Pak, keliling di Jawa Timur. Nasib sudah itu, nggak pernah di rumah.
akreditasi sudah modelnya online sekarang kan begitu Bapak ya. Ada job gara-gara saya rubah SMK 5 Surabaya menjadi BLUD. Jadi saya dulu yang mulai pertama kali membentuk BLUD di Jawa Timur itu. Ya saya ini orangnya nih, idenya kadang-kadang gila sehingga orang banyak jadi ikut gila sama saya. Ya. Jadi itu ceritanya. Sejak 2019 dipanggil oleh Pak Direktur SMK dulu, waktu itu mulai Pak Mustaqbilin, dilanjut Pak Bakrun, dinobatkan sebagai provokator di Direktorat SMK sebagai staf khusus katanya dia untuk menjalankan program strategis daripada Direktorat SMK, mewujudkan BLUD di SMK. Nanti waktu materi saya cerita kenapa kita jadi BLUD itu. Nah ternyata jadi guru pun tidak pernah di rumah. Nah ini salah nama saya Bapak Ibu. Kalau saya yang Muslim, artinya muhajirin itu adalah hijrah, berubah. Nah sekarang ini saya selalu membuat sebuah perubahan ternyata. Bukan kampanye partai, bukan ya. Tapi saya selalu merubah sesuatu. Sehingga sejak itu tidak pernah di sekolah juga saya keliling. Kalau saya buka Google Map kemarin saya tunjukkan Bu Seni itu merah Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jadi saya tugasnya untuk itu setiap hari. 3 hari di Surabaya, pasti 3 hari di luar Surabaya. Seperti itu kira-kira. Ini sebagai pengantar Bapak, supaya Bapak Ibu kelihatan tegang apa setiap hari begini Pak. Saya ikut tegang ya. Biasanya saya itu tidak tegang orangnya. Kalau di rumah tegang, tapi di sini kok ikut tegang. Saya tak berdiri aja kalau gitu Pak. Santai aja Bu. Kenapa? Bajunya Tegang. Oh gitu. Ya. Kalau tadi malam saya terima surat dari Pak Kacapdin di sana untuk menyelenggarakan upacara Hari Korpri. Sehingga di sekolah saya tadi pagi upacara Korpri. Jadi di sini harusnya kemarin itu saya bawa Korpri juga untuk menghormati teman. Tapi ini mirip kebetulan, cuma agak abu-abu. Jadi gitu. Ini kosong di depan ini kelihatan. Kalau orang di Bali ini suka merendah sekali. Jadi silakan nanti diisi yang di depan, meskipun yang calon-calon isinya kan masih jaga ujian ini, ya kan? Tapi tidak apa-apa, di depan aja, jangan kalah sama Yamaha Bapak Ibu, selalu di depan, ya kan? Jadi kita di depan aja. Nanti kalau di foto itu bagus kelihatannya Bapak Ibu, ya. Kalau di foto bagus sekali, ketimbang yang di depan kosong, ya. Jadi ini tadi Ibu Kepala Sekolah nggak bisa hadir karena beliau mengikuti Zoom, saya maklum. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang beda atau lain. Kepala sekolah kok belajar jadi guru, apa namanya? Pengajar. Nah, pengajar praktek baik itu Bu ya. Karena kepala sekolah itu bukan jabatan sebenarnya. Itu kan tugas tambahan. Yang aslinya jadi guru. Besok beliau kalau diganti sama gubernur yang baru, dia kan kembali ke guru, betul kan? Nah, jadi kepala sekolah harus ngajar aslinya, supaya dia ilmu mengajarnya tetap berlaku. Kenapa saya di pusat itu selalu kasih tahu, kepala sekolah tuh nggak boleh nggak ngajar. Bukan hanya duduk-duduk ngawasi, harus ngajar di kelas, meskipun seminggu sekali. Kenapa? Supaya tahu apa yang dialami teman-teman yang dia ngajar. Lah kalau dia duduk di kantor terus Bu Nilo, tadi saya bilang Ibu gak ngerti itu kesulitan, teman-teman di kelas Ibu kan gak tahu. Paling-paling pengaduan dari guru, muridnya nakal. Paling-paling pengaduan dari murid, gurunya gak hadir, kan gitu ya. Lah sebenarnya apa yang terjadi harus tahu. Saya alhamdulillah pernah jadi kepala sekolah Bu 5 tahun. Pernah jadi kepala sekolah 5 tahun, lumayan, dan saya ngajar. Kenapa saya ngajar? Bukan sok, gak ada gurunya soalnya. Padahal saya gak pernah diajari cara ngajar yang baik.
ternyata cara ngajar saya yang dipakai sama Pak Nadiem sekarang menjadi kurikulum merdeka. Guru itu nggak boleh dibatasi, ekspresi mengajar nggak boleh dibatasi. Kalau dibatasi bukan pembelajaran namanya, sinetronan. Loh, sinetron kan ada skenario tuh. Malah kalau salah disuruh ulang kan. Nah, jadi sok sempurna. Kapan bahagianya? Harusnya bahagia baru sempurna. Kalau sempurna baru bahagia, tidak akan pernah bahagia. Nah, itu bahasa saya. Nah, pura-pura apalagi. Tapi di Bali banyak yang kelihatannya pura-pura kok. Banyak pura-pura bahagia itu. Saya di SMK 5 ya nanti kita lanjutkan aja Pak ya, karena tadi ini yang pengantar. Kalau pengantarnya panjang lebar, kepanjangan kasihan ibu-ibu, kalau lebar kasihan bapak-bapak ya. Saya cukupkan dulu, nanti saya lanjutkan di materi. Saya berterima kasih, mohon maaf sengaja saya buat bapak ibu ketawa karena tadi bahunya turun semua. Ya, itu tandanya tegang itu. Baik, sementara itu dulu saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.